Puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, dan yang mampu melaksanakannya hanyalah orang-orang yang memiliki keimanan, yang meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kedua tersebut amalan seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik Allah balas baik, yang jelek Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan keadilan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala seru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila dalam ayat engkau mendengar Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah telinga engkau, karena setelah seruan orang-orang yang beriman ada kebaikan yang diperintah dan ada larangan yang dilarang darinya. Yang mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut hanyalah orang-orang yang di dalam hatinya keimanan, dengan keimanan yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir. Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa adalah menahan dari makan, minum, dan syahwat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Walaupun kewajiban tersebut adalah pada awal ayat ini turun, tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban, diberikan pilihan. Yang mampu untuk menunaikan puasa, adapun yang tidak maka membayar fidyah. Dan Allah katakan, wa antasumu khairul lakum, dan apabila pada saat itu kalian berpuasa maka lebih baik untuk kalian. Dan pada ayat yang sudahnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Adapun setelah ayat yang berikutnya turun, siapa yang dia itu melihat dan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan tidak melakukan perjalanan safar, maka wajib untuk berpuasa. Sehingga seakan-akan meningkatkan pilihan yang Rasulullah SAW berikan pada ayat 183. Alhasil, berpuasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Bahkan Rasulullah SAW, yang mana beliau la yantiqu anil hawa, tidaklah berkata melalui hawa nafsunya, akan tapi wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi mengatakan, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, kesaksian la ilaha illallah, wa iqamis salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah suatu hal yang wajib, dan Rasulullah SAW dalam 9 puasa yang beliau bertemu dengannya, maka 9 Ramadan yang beliau bertemu dengannya, beliau senantiasa berpuasa, kecuali di waktu yang mana ada uzur bagi beliau untuk tidak berpuasa. Seperti dalam riwayat bahwasanya beliau ketika membuka dan membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, beliau menenggak minuman untuk supaya mereka semua mengetahui, kaum muslimin mengetahui bahwasanya beliau tidak berpuasa, karena pada saat itu beliau melakukan safar. Adapun selainnya dalam keadaan mukim, maka Rasulullah SAW senantiasa berpuasa. Dalam satu hadis ada ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang dia melalaikan puasa. Dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, ketika Rasulullah SAW tidur, kemudian beliau didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian beliau dibawa kepada gunung yang sangat terjal. Kemudian dikatakan kepada Nabi, Is'ad, ayo naik. Kata Rasulullah, lastu utiquhu, saya tidak mampu melakukannya. Maka kedua malaikat ini mengatakan, sanusahiluhu lak, kami akan membantu engkau.
sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya mendapati suara-suara yang keras. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Suara apa ini? Maka kedua malaikat ini mengatakan, wa'u ahlin nar. Itu adalah lolongan api, penghuni api neraka, lolongan. Kemudian Rasulullah disuruh jalan lagi sampai beliau mendapati ada orang-orang yang kakinya diangkat ke atas, ditusuk urqubnya, bagian urat yang dekat dengan mata kaki, seperti kambing yang disiangin, seperti kambing yang dikuliti. Kaki di atas, kepala di bawah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, musyaqqaqah ashdaquhum, mulut-mulut mereka sobek. Tasilu ashdaquhum daman, dan dari mulut-mulut mereka itu mengalir darah, keluar darah. Maka Rasulullah berkata, siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang di bulan Ramadan tanpa udzur yang dibolehkan, tidak sakit dan tidak safar, mereka tidak berpuasa, makan minum sebelum waktu berbuka tiba, yakni terbenamnya matahari. Ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa tanpa uzur dan tanpa sebab. Dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, satu hari di bulan Ramadan, tidak ada alasan baginya dan tidak ada kemampuan baginya untuk membayar apa yang telah dia lalaikan. Karena yang Allah berikan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, bagi mereka untuk membayar hari-hari yang mereka lewatkan, Allah berikan bagi orang-orang yang mempunyai uzur, yaitu sakit dan perjalanan. Adapun yang tidak sakit dan tidak dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bagi mereka waktu yang lain untuk berpuasa. Bagi mereka apabila ingin bertaubat, maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak bertaubat, maka di hari akhir kelak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengampuni. Dan apabila Allah menghendaki, Allah laksanakan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ancamkan dan ceritakan kepada kita semua bagi orang-orang yang melalaikan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam.